Shalom semuanya sahabat TSW. Apa kabar? Ya senang sekali, senang banget saya sudah hampir 1 bulan nggak kesawangan ya. Hampir ya semenjak papa sakit saya udah hampir sebulan nggak kesini. Jadi saya senang banget ada di tengah-tengah ibu-ibu TSW sekalian ada di tempat ibadah ini lagi. Saya kangen banget dengan suasana ibadah di tempat ini. Eh, Kangen orang-orangnya semua gitu ya. Kangen semuanya saya kangen. Tunggu sebentar minum dulu ya. Sebelumnya saya mau say thank you dulu buat setiap volunteer yang ada, jemaat Tuhan di tempat ini, baik di RC maupun di cabang ranting, bahkan di gereja-gereja lain yang sudah sampai saat ini bahu-membahu menopang papa saya dan kami sekeluarga dalam doa, dalam baik sampai tenaga, bahkan sampai dana. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Biar kiranya Tuhan saja yang membalas kebaikan hati dari para volunteer di tempat ini, para jemaat Tuhan di tempat ini ya. Thank you semuanya. Kayaknya cukup udah kita melo-melonya ya. Kita percaya, kita terus berdoa untuk papa saya. Kita percaya ada kesembuhan yang pasti terjadi. Dia akan kembali sehat, utuh, sempurna, bisa kembali melayani kita semua di tempat ini. Amin. Yes, thank you banget ya sebelumnya. Nah hari ini saya mau membagikan tentang tema menjadi pribadi yang setia. Mungkin tema khotbahnya basic banget. Mungkin khotbahnya kok kayaknya basic banget ini gitu ya. Menjadi pribadi yang setia. Tapi kiranya izinkan saya untuk mengingatkan kita lagi semua ya. Untuk menjadi pribadi yang setia. Apa sih yang dimaksud setia oleh Tuhan di dalam firman-Nya? Mari dulu kita buka Matius 5 ayat 48. Kalau sudah, oke kita baca ya bareng-bareng ya. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, ibu-ibu, kata sempurna dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya dikatakan yaitu teleios. Teleios ya artinya utuh ya. Bisa ditampilkan teleios yang artinya utuh, dewasa. Artinya dewasa di sini mau bertanggung jawab. Orang yang sudah dewasa artinya dia mau bertanggung jawab. Itu sebabnya dewasa, kata dewasa ini juga berkolerasi penuh dengan kata setia. Nah kata setia di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya yaitu pistos, artinya dapat diandalkan. Kita percaya orang-orang yang dapat diandalkan adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Dan orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dewasa, yang sudah matang. Jadi hari ini saya mau berbicara kepada sahabat-sahabat TSW di tempat ini ya. Yang para wanitanya Tuhan yang berkeputusan mau menjadi dewasa. Bukan karena umur, bukan karena jabatan, bukan. Tapi kita berkeputusan, kita mau menjadi dewasa, mau bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Amin. Karena itu tema khotbah saya pagi ini adalah menjadi pribadi yang setia. Jadi kita sepakat ya pagi ini menjadi pribadi yang setia itu bukan yang paling lama di gereja. Bukan yang paling setia duduk di tempat duduk yang itu-itu aja. Bukan. Tapi setia di firman Tuhan ini artinya adalah dapat diandalkan. Oke. Jadi bagaimana kita ini semua para wanita-wanitanya Tuhan bisa menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Bagaimana kita ini wanita-wanitanya Tuhan menjadi pribadi yang dewasa, matang, mau bertanggung jawab, dapat diandalkan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa diandalkan
untuk pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita. Ya, yang pertama, bagaimana menjadi pribadi yang setia atau dapat diandalkan. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang berdoa. Yes, katakan bersama saya, 2, 3. Menjadi pribadi yang berdoa. Nah, kita buka dulu di Filipi 4 ayat 6. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Nah saudara, kenapa saya bilang menjadi pribadi yang berdoa? Pribadi yang pertama kali yang harus tahu ketika kita mendapat masalah, ketika suami kita dapat masalah, ketika anak-anak kita dapat masalah, yaitu pribadi itu yaitu Tuhan. Ya, ada 2 reaksi orang ketika mendapat masalah. Ada yang datang langsung sama Tuhan, biasanya gitu kan. Kalau dapat masalah, banyak orang pasti langsung datang sama Tuhan. Berdoanya jadi lebih kenceng. Yang tadinya gak pernah berdoa jadi berdoa. Saya ingat ada teman saya yang mau ujian masuk sekolah gitu ya. Dia melanjutkan sekolah gitu ya. Yang tadinya jarang ke gereja jadi hari Minggu ke gereja gitu ya. Karena ada sesuatu yang mau didoakan gitu ya. Tapi ada juga reaksi orang ketika mendapat masalah. Apalagi ketika masalah itu udah bertubi-tubi. Orang itu cenderung menjauh dari Tuhan. Mungkin dia sudah lelah gitu ya. Mungkin dia udah capek dengan masalah yang gak ada habisnya. Saya pun pernah di titik itu saudara. Kok berdoa juga kayak gak ada yang berubah. Sempat saya lelah, ya mending gak usah berdoa gitu ya. Kayak gak ada tenaga untuk berdoa lagi. Udah capek, udah lelah. Kadang kalanya ada juga manusia yang menjauhkan diri ketika mendapat masalah. Tapi saya berdoa, mari sahabat TSW di tempat ini. Apapun yang terjadi, baik itu sesak maupun berat. Kita tetap harus ambil pilihan bahwa kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap naikkan doa kita. Kita harus tetap naikkan ucapan syukur kita. Karena dikatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Gak cuman yang baik, yang kalaupun kita lagi mengalami hal yang tidak baik, nyatakan kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah saudara, sebaliknya juga ketika kita mendapat berkat Tuhan, mendapat promosi dari Tuhan, atau ada hal-hal yang baik yang terjadi di sekeliling kita, jangan lupa kita juga pribadi yang pertama berhak tahu adalah Tuhan. Jangan sampai kita lupa untuk mengucapkan syukur ketika ada hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita ini apapun peran kita sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai penolong, kita harus bermuara kepada Kristus. Kita harus bermuara kepada Tuhan. Doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan lupa untuk mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Seringnya kita nih lebih sering lapor sama Tuhan begitu susahnya. Tapi pribadi yang dewasa, pribadi yang dapat diandalkan adalah tidak hanya susahnya saja kita meminta-minta sama Tuhan. Tetapi ketika dalam berkat yang melimpah, jangan lupa ucapan syukur. Gak usah deh berkat yang melimpah. Ada hal yang baik di tengah kesusahan kita. Hal yang baik yang mungkin kecil gitu ya. Jangan lupa ucapkan syukur. Walaupun keadaan masih belum berubah, jangan lupa bilang terima kasih sama Tuhan. Ya, karena bila kita menjadi pribadi yang dewasa dan diandalkan, kita nggak hanya meminta-minta seperti anak kecil. Tapi di tengah kesesakan kita, hal-hal yang kecil yang ada progresnya walaupun kecil, kita ucapkan syukur saudara, amin. Dan ketika kita bisa naikkan doa dan ucapan syukur di tengah-tengah kesesakan kita, disitulah kita menjadi pribadi yang dewasa. Disitulah kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Ya,
seperti Esther yang walaupun posisinya waktu itu sudah sangat dipermuliakan, sudah menjadi ratu, tapi dia ingat akarnya dia siapa. Dia ingat bangsa dia ingat Tuhan. Bahkan dia menyuruh seluruh bangsa Israel untuk berpuasa, berdoa untuk keselamatan bangsanya. Jadi apapun posisi kita nanti, karena orang itu ada yang namanya, saya sering dengar orang itu suka lolos ujian, kesusahan. Tapi begitu ujian, kemakmuran gitu ya, diberkati. Kadang-kadang mereka justru tidak lulus di situ. Justru jatuh di saat diberikan berkat yang luar biasa. Jadi jangan kita lupakan apapun yang kita hadapi, baik buruk, dipermuliakan, dipromosikan, tetap ingat menjadi pribadi yang berdoa. Amin. Saya ingat waktu ayah saya sakit ini, sepanjang dari awal sampai saat ini gitu ya. Memang ada progres, tapi cuman baru sedikit. Ketika kita berdoa bersama-sama gitu ya, banyak yang datang berdoa. Kita berdoa bergandengan tangan gitu ya. Ketika kita menaikkan doa gitu ya. Ya ada yang berdoa untuk meminta kesembuhan, it's okay, bagus. Tapi saya diingatkan di dalam hati saya, Bapak itu ada progres toh. Walaupun kecil, walaupun sepertinya sedikit, jangan lupa ucapkan syukur dulu untuk hal itu. Jangan lupa untuk bilang terima kasih Tuhan. Saya cuma diingatkan itu. Jadi jangan kita berdoa terus meminta. Iya betul kita meminta. Tapi jangan lupa dulu ucapkan syukur sebelumnya. Di atas sebelum permintaan kita. Ucapkan syukur, amin. Lalu bagaimana kita agar menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Yang kedua adalah perbesar telinga daripada mulut. Katakan bersama dengan saya, 2, 3. Perbesar telinga daripada mulut. Ya, kita buka dulu di Yakobus 1 ayat 19. Ya, kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Yes. Dikatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, yang menjadi permasalahan seringkali bukan hanya dalam pernikahan, tapi dalam hubungan kita dengan anak, dengan orang-orang di sekitar kita, yaitu komunikasi. Komunikasi seringkali menjadi kendala dalam kehidupan kita. Komunikasi dengan pasangan, dengan anak, dengan orang-orang di sekitar kita. Karena problemnya kita ini lebih sering cepat berbicara. Apalagi ibu-ibu yang tabungan kata-katanya banyak banget ya kan. Ribuan kata harus keluar dalam satu hari. Apalagi kita ini sebagai ibu-ibu seringkali ketika anak atau suami kita baru mau jelasin tentang sesuatu. Enggak loh ma, gini loh ma, enggak. Saya lebih tahu. Tahu apa kamu gitu kan? Enggak. Biasa gitu kan, saya pun juga pernah begitu. Seringkali kita gitu, begitu suami atau anak baru mau ngomong sepatah dua kata. Enggak ma, yang benar tuh begini. Oh no. Enggak gitu. Mama lebih tahu gitu kan. Nah jadi baiklah kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Lebih cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Karena Tuhan Yesus itu sangat menghargai kepada orang-orang yang mau mendengar atau menyimak. Tuhan Yesus memberi bobot lebih kepada Maria daripada Marta. Kita buka dulu di Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat pertama, selanjutnya Anda, kemudian saya. 2, 3, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, baca bareng-bareng yuk. 2, 3, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dikatakan di ayat tersebut, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Bagian terbaiknya Maria apa? Yaitu dikatakan di ayat 39. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi kita garis bawahi mendengarkan. Maria duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Bukan berarti Marta tidak penting. Bukan berarti pekerjaan yang Marta lakukan tidak penting. Tetapi ketika Maria menyimak perkataan Tuhan, dikatakan dia sudah mengambil bagian yang terpenting, bagian yang terbaik katanya. Bagian terbaik itu apa? Bagian yang paling menguntungkan. Jadi seringkali bagian yang paling menguntungkan itu, bagian yang paling terbaik itu kadang sering kita abaikan. Kadang sering kita skip. Kita harus punya kekuatan menyimak. Kita harus mempunyai kekuatan untuk mendengarkan. Karena seringkali itu yang menjadi problem komunikasi dalam keluarga. Jangan sampai ketika pasangan kita curhat sama kita, anak kita curhat, tapi kita gak punya kekuatan mendengarkan. Akhirnya mereka tidak nyaman bercerita sama kita. Mereka tidak merasa dihargai, mereka tidak merasa didengarkan. Akhirnya mereka cerita sama orang lain. Yang membuat mereka nyaman. Yang membuat mereka merasa didengarkan. Jangan sampai hal itu terjadi. Hal ini bukan berbicara buat pasangan aja tapi buat anak-anak. Kita harus mendengarkan dengan seksama curhatan mereka, masukan ke mereka. Jadi dalam bahasa aslinya mendengar itu yaitu aku wow yang artinya give in the audience atau artinya be reported, dilaporkan. Give in the audience memberikan kita semua diri kita kepada audience yang sedang kita dengarkan gitu ya. Be reported itu sedang dilaporkan. Ya kalau dilaporin kita harus dengar baik-baik laporan itu. Jangan sampai kita nggak dengar nanti begitu ditanya lagi kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi ketika kita ketika pasangan kita, anak-anak kita butuh didengarkan, berikan telinga kita. Perbesar telinga kita daripada mulut kita, tahan mulut kita. Saya sempat sedih gitu ya ketika mendengar di bawah saya itu kan ada creative ministry. Saya suka bikin 101 dengan anak-anak di bawah anak penari saya gitu ya. 101 tuh maksudnya gini, jadi saya sediakan waktu buat mereka berdua saja gitu. Dan saya ngobrol dari hati ke hati, terserah apapun yang mau diobrolin. Mau dari keluarga, mau dari pelayanan, mau sekolahnya, mau apa aja. Terserah, kita lakukan itu di departemen saya. Saya panggil gitu ya anaknya dari pertama kakak-kakaknya dulu, habis itu yang bawa-bawanya gitu ya. Ngobrol aja. Dan seringkali ketika ngobrol saya sama mereka, saya mendapati ada beberapa anak yang cerita tentang keluarganya, yang cerita ketika mereka curhat sama ibunya gitu ya. Padahal mereka ini curhat sesuatu yang sangat penting gitu ya. Mereka cerita tentang kesedihan hatinya, protesnya mereka gitu ya. Dengan berlinang air mata cerita sama saya. Tapi ketika mereka cerita sama ibunya, ibunya dengan santai sambil main HP. Ibunya dengan santai, udahlah nanti juga kamu gak usah diambil hati lah. Dan anaknya bilang sama saya, mama sambil pegang HP kak. Itu yang bikin saya sedih, anak itu cerita sama saya sambil nangis. Saya juga sedih gitu ya. Hai ibu-ibu, mari kita dengarkan anak-anak kita ketika mereka cerita. Ketika mereka curhat gitu ya. Jangan taruh HP kita. Dengarkan dengan sesama, pandang mata mereka. Berikan telinga kita. Sehingga kita tahu apa isi hati mereka. Padahal dia ini lagi curhat sesuatu yang
membuat hati mereka sedih. Tapi tanggapannya, responnya tuh disepelekan gitu ya. Jadi marilah kita sebagai sahabat-sahabat TSW, ibu-ibu di tempat ini, beri telinga kita kepada pasangan kita, kepada anak kita. Supaya anak-anak kita merasa dihargai, pasangan kita merasa dihargai. Bahkan ketika waktu saya hari Minggu kemarin, khotbah tuh ya, di youth gitu ya, di tengah-tengah anak muda, anak saya ikut si Kela gitu ya. Dari selesai tuh turun, dia udah mepetin saya aja, aku mau revisi khotbah mama, aku mau revisi khotbah mama. Oh iya ya kenapa gitu kan. Terus tapi kan karena banyak orang masih di jalan, akhirnya ketika udah masuk mobil, udah tinggal kita berdua, kenapa Kela kamu mau ngomong apa? Iya aku mau revisi khotbah mama. Mama itu jokesnya kurang masuk di anak muda katanya gitu. Ya kalau kalau jokes kurang nyambung sama anak muda. Oh gitu ya Kela. Iya mama harus jokesnya harus yang lebih anak kekinian dong gitu. Saya dalam hati, ya udahlah ya, namanya anak kasih masukan. Saya kan, oh ya udah oke Kela, sip, saya gituin aja. Nanti mama perbanyak ya jokes anak muda ya. Mama browsing deh tuh ya, biar masuk gitu ke anak-anak muda gitu kan. Nah tapi seperti itu aja ketika saya bilang, oke Kela, makasih ya. Dia merasa dihargai gitu. Dia merasa pendapat, kadang mungkin kita makan bilang, tahu apa sih lu gitu kan. Apalagi kita ibu-ibu yang ngerjain A sampai Z. Kayak kita merasa udah paling tahu semuanya ya enggak. Ibu-ibu kan merasa semua kerjaan kita kerjain. Jadi kita yang merasa paling tahu. Tapi marilah kita merendahkan hati kita. Kalau anak kita kasih masukan. Menurut kita mungkin gimana nggak terlalu ini. Tapi kita harus dengarin. Itu tanda bahwa kita menghargai anak kita, pasangan kita. Amin. Ya. Itu dia tadi yang bagaimana agar kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Yang pertama tadi adalah menjadi pribadi yang berdoa. Ya, katakan bersama saya dengan kuat, menjadi pribadi yang berdoa. Yang kedua adalah tadi menjadi perbesar telinga daripada mulut. Amin. Oke, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu menjadi pribadi yang kuat. Katakan bersama dengan saya, jadi pribadi yang kuat. Kurang kencang, jadi pribadi yang kuat. Nah kuat di sini dibagi menjadi dua. Ya, kuat yang pertama adalah pribadi yang kuat akan pengetahuan. Pribadi yang kuat akan pengetahuan. Kita menjadi cerdas, menjadi wanita-wanita yang cerdas. Karena saya mau katakan enggak ada orang yang bodoh di muka bumi ini ya. Yakin, sepakat ya? Enggak ada orang yang bodoh, yang ada orang malas. Kita buka di Amsal 6 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya sampai situ ya. Nah dikatakan kita harus belajar kepada semut. Semut itu rajin. Kita sepakat kalau semut itu rajin ya. Dan buat kita sebagai wanitanya Tuhan tidak ada salahnya kalau kita belajar lebih banyak lagi. Mengerti tentang pendidikan, mengerti tentang dunia gadget, mengerti tentang menggunakan aplikasi di handphone. Sederhananya seperti itu. Kita sebagai wanitanya Tuhan jangan mau malas untuk mengupgrade diri, harus upgrade. Kita harus mengupgrade diri kita. Kalau kita merasa kita butuh pengetahuan lebih tentang mengatur keuangan, cari. Sekarang di YouTube banyak cara mengatur keuangan. Atau kalian mau belajar apa, ibu-ibu mau belajar apa. Banyak sekarang di YouTube. Anak-anak aja bisa belajar dari YouTube.
Ya saya aja kadang-kadang kalau saya udah pusing ngajarin anak saya suruh dia belajar dari YouTube gitu ya. Nih ada mau belajar tentang perkalian. Kalau saya lagi pusing daripada saya emosi ya, saya suruh belajar dari YouTube gitu ya. Jadi apapun yang kita mau belajar, belajar dari YouTube. Ketika kemarin ada acara Everyone Asia ya, mungkin ada beberapa yang ibu ikut. Sebenarnya saya dan Keisha itu harusnya jadi PA-nya workshop speaker, yaitu personal assistant dari, kan ada pembicara-pembicara dari luar yang berbicara di workshop, bukan yang di main hall-nya ya, tapi di workshop-workshopnya gitu, di kelas-kelasnya. Nah itu ada pembicara dari luar, dari Brazil, dari Australia, dari Amerika, dari mana-mana. Nah saya juga termasuk menjadi bertugas menjadi personal assistant dari mereka yang akan mendampingi mereka saat mereka ada di sini, saat mereka membagikan kelas-kelas gitu ya. Nah saya dapat satu pembicara dari Brazil. Walaupun saya nggak ikut everyone akhirnya karena papa sakit gitu ya. Tapi itu beberapa hari sebelum everyone gitu ya. Karena saya tahu nih pembicaranya dari Brazil. Sedikit demi sedikit saya browsing YouTube cara berbicara komunikasi bahasa Brazil. Yang sederhana-sederhana aja kayak selamat pagi gitu ya. Selamat berkenalan gitu. Saya buka YouTube. Tidak ada salahnya kita memperlengkapi diri kita. Tidak ada salahnya kita mengupgrade diri, mempersiapkan ya. Jadi kita jangan datang dengan tangan kosong. Saya sampai catat yang penting-pentingnya gitu ya. Halo, selamat pagi, selamat siang gitu ya. Berkenalan seperti itu. Walaupun mungkin dia akan pakai bahasa Inggris, tapi apa salahnya kita belajar sedikit bahasanya dia gitu ya. Nah kita sepakat ya, kita ini harus menjadi wanita-wanita yang suka upgrade. Jangan sampai kalau kita disuruh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari deh. Misalkan anak kita atau suami kita minta pesenin makanan lewat Gojek. Gak tahu gimana caranya gitu kan. Gak bisa, biar anak saya aja deh gitu. Jangan mau tidak belajar ibu-ibu, amin. Harus mau belajar, oke? Kalau nggak bisa, minta ajarin. Tidak ada ibu-ibu yang bodoh di tempat ini. Amin. Semua ibu-ibu di sini pasti bisa. Oke. Jadi jangan selalu bilang kalau pasangan kita mungkin adalah pasangan yang bekerja di kantor gitu ya. Pasangan kita mungkin di dunia profesional gitu ya. Jangan nanti kita menyalahkan atau ngomong sama suami kita atau pasangan kita. Kita merendahkan diri sendiri. Ya kamu mah emang hebat, kamu mah pinter, kamu mah emang kerja di dunia profesional. Siapa saya lah, saya memang mau cuman ibu rumah tangga, kamu mah emang lebih keren. Jangan pernah, itu namanya playing victim ya. Jangan seperti itu, justru kita harus koreksi diri. Saya juga harus upgrade diri. Jangan sampai saya ketinggalan ketika suami ngomong apa, kita harus bisa keep up gitu loh. Harus bisa mengimbangi gitu. Mungkin kita nggak harus ngerti-ngerti banget. Tapi paling nggak kita nggak kudet kalau anak muda sekarang. Kurang update gitu. Jangan sampai kudet ya. Jangan sampai kurang update. Baca yang berita. Kalau saya kadang-kadang saya minta diajarin sama suami saya. Saya ngomong sama suami saya. Misalkan dia cerita soal pekerjaannya. Saya tanya, kalau ini apa maksudnya? Kalau ini apa maksudnya? Gitu ya. Kalau enggak browsing sendiri. Sekarang kita udah bisa browsing apapun dari HP kita. Jadi jangan kita cuman mengasihani diri sendiri. Ya saya mah cuma lulusan SMP, SMA, mungkin suami saya sarjana, dia kok kerja di anak saya mungkin kerja di dunia perbankan, di profesional. Ya kalau nggak nyambung ya maklum aja. Jangan seperti itu ya. Kita harus upgrade diri kita. Karena itu yang menjadi permasalahan. Ketika saya banyak banget ngelihat permasalahan rumah tangga seperti itu. Akhirnya ketika suami atau istri yang bekerja, dia itu karirnya bagus.
Tapi pasangan yang gak mau upgrade, diajak ngomong gak pernah nyambung. Akhirnya dia akan ngomong dengan teman-teman kerjaannya. Laki-laki di sekitarnya yang mungkin lebih profesional. Karena apa? Pasangan kita setiap hari ketemu dengan orang-orang. Kalau dia di dunia pekerjaan, dia ketemu dengan orang-orang yang pintar gitu ya. Ketemu dengan orang-orang yang profesional, yang mungkin cara wawasannya lebih luas. Nah kalau kita tidak mengimbangi, akhirnya pasangan kita malas ngomong sama kita, dia ngomong sama orang lain. Saya sudah beberapa kali temukan orang yang konseling sama saya, dua pasangan suami istri, masalahnya karena itu. Sang istri upgrade terus, sang suami enggak. Atau kebalikannya, sang suami upgrade terus karena dia ketemu orang terus. Ketemu orang akhirnya dia terupgrade dirinya. Pasangan tidak mau upgrade. Akhirnya itu jadi sumber permasalahan rumah tangga yang luar biasa. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Jangan malas untuk kita mengupgrade diri. Amin. Tips dari saya untuk kita bisa upgrade diri, suka mencatat. Ya, suka mencatat. Jadi ketika mengobrol dengan seseorang, ketemu orang-orang hebat, ketemu orang-orang pintar, catat omongannya. Kira-kira apa yang menjadi highlight, yang menjadi rema buat kita dari apa yang dia omongin. Catat. Ketika kita mencatat, ketika kita membutuhkan, ada catatannya. Gitu. Ketika waktu itu saya ngobrol, suami saya dan saya ngobrol ketemu dengan Pak Yusak Kuncana ya, seorang pendeta. Dia itu pinter gitu ya. Dia juga pengetahuan Alkitabnya juga fasih sekali gitu ya, bagus ya. Ketika saya ngobrol sama dia, saya banyak catat. Saya dan suami banyak catat. Masih sampai sekarang masih ada catatannya. Karena saya merasa yang dia omongin ini bagus, daging semua nih. Saya harus catat, kalau enggak saya lupa. Karena kita semua punya kemampuan mengingat, apalagi ibu-ibu ya kan. Karena biasanya otaknya udah turun setengah ketika melahirkan gitu ya. Ingatannya tuh udah turun setengah kayaknya. Kata orang udah turun mesin gitu ya. Nggak boleh, tapi kita nggak boleh seperti itu. Kita harus terus upgrade diri, amin. Kalau nggak punya kekuatan mengingat, catat. Amin. Katakan catat. Yes. Tapi jangan dosa suami aja yang dicatat ya. Kesalahan suami dicatat semua tuh, anak-anak dicatat. Ntar pada saatnya diungkit semua, jangan ya. Firman Tuhan yang dicatat, pengetahuan yang dicatat, amin. Oke, yang kedua, kuat itu juga dikatakan kita harus menjadi pribadi yang kuat adalah kuat secara rohani. Katakan bersama saya, kuat secara rohani. Yes, godly woman. Ya, kuat secara rohani maksudnya di sini adalah tidak mudah diombang-ambingkan. Kita jadi wanita Tuhan harus kuat karena banyak yang bermuara kepada kita sebagai wanita-wanita Tuhan. Gak cuman pasangan, tapi anak-anak juga. Ketika anak-anak beranjak dewasa, permasalahan mereka bertambah banyak. Kita sebagai ibu juga harus tambah kuat. Kita harus kuat secara rohani. Kita ambil contoh dari Hana. Hana diejek-ejek terus sama Penina. Dibully terus sama Penina. Tapi langkah yang Hana ambil adalah terus datang sama Tuhan. Terus percaya bahwa Tuhan pasti kasih dia keturunan. Dia tetap berpengharapan di iman dia tidak goyah. Maka itu Tuhan memberikan keturunan. Begitupun kita sebagai ibu-ibu. Jangan pernah kita goyah gitu. Iman kita mudah diombang-ambingkan. Melihat situasi, melihat keadaan, keluarga. Kita menjadi pasrah gitu ya. Ya sudahlah yang terjadi terjadilah. Enggak, kita harus kuat. Iman kita, pengharapan kita sama Tuhan. Karena anak-anak kita lihat kita. Suami kita lihat kita. Begitupun ketika saya dan keluarga menghadapi pergumulan ini pas papa sakit ya. Saya ini apalagi di awal-awal sebelum papa mau operasi. Yang diomongin tuh sangat-sangat jelek.
sebelum operasi 50-50 kemungkinan hidupnya. Bisa terjadi pendarahan hebat, bisa ususnya dipotong, bisa ini, bisa itu. Bahkan tantenya papa saya yang dokter pun ngomongnya udah pahit. Kalian udah siap secara keluarga? Kalian udah siap? Kalian yakin dengan operasi ini? Udah ngomong seperti itu. Saya sempat tertunduk gitu ya. Saya sempat, Tuhan gimana gitu ya. Karena karena tantenya papa ini adalah dokter. Dia harus ngomong fakta. Dokter harus ngomong fakta. Kemungkinan-kemungkinan terburuk. Iya memang betul. Tapi ketika tantenya papa ngomong ini 50-50 loh chance-nya. Ibu saya, mama saya di belakang dia ngomong, walaupun cuma 5% chance hidupnya. Kalau Tuhan bilang hidup, dia hidup. Amin. Kita harus seperti itu. Ketika saya dengar ibu saya ngomong seperti itu, iman saya juga langsung bangkit. Iman saya langsung, yes. Karena ketika kita melihat, yang saya takutin kan juga ibu saya ya. Dia sebagai istri gitu ya, melihat keadaan suaminya gitu ya. Saya takut dia sedih atau apa. Enggak, dia semangat. Saya pun jadi ikut semangat. Begitupun juga anak-anak kita di rumah. Ketika suami kita di rumah, mungkin keadaan lagi nggak baik. Tapi ketika mereka melihat kita semangat menghadapi hari depan. Kita nggak putus pengharapan, mereka juga jadi semangat. Amin. Jadi penting bagi kita harus jadi godly woman. Katakan bersama dengan saya, godly woman. Saya percaya kita semua diberi kekuatan sama Tuhan. Saya juga tahu ibu saya juga gak akan kuat kalau gak ditopang doa sama saudara. Semua itu kekuatan datang dari Tuhan. Maka itu kita minta. Nyatakanlah dalam doa, minta kekuatan. Karena gak akan mampu kalau kita sendiri, amin. Ya sebagai penutup, saya sebelumnya, saya boleh minta para pemusik boleh naik. Saya sebelumnya diminta mama ini untuk khotbah. TSW ini sebelum papa saya sakit ya. Ya waktu itu sebelum papa sakit mama udah minta, oke, Bella mau gak? Oke, saya mau gitu kan. Nah tapi di tengah-tengah sakit mama saya nanya ulang sama saya. Gimana Bel, kamu masih mau tetap maju apa enggak? Tetap di khotbah di TSW apa enggak? Saya mikir dulu, saya belum bilang kasih jawaban, tunggu ya Mam. Karena waktu itu ada beberapa pelayanan sebelumnya ya. Ada beberapa pelayanan yang sudah terjadwal gitu. Sayanya gitu ya. Nah sebelumnya saya udah sempat batalin. Ada satu pelayanan yang saya cancel. Karena waktu itu saya merasa saya nggak konsen gitu ya, pikirannya bercabang-cabang, boro-boro mikirin nyiapin khotbah gitu kan. Waktu itu keadaannya juga wah masih kalang kabut gitu ya. Terus saya sempat cancel satu pelayanan. Tapi setelah saya cancel saya mikir sepanjang minggu itu. Masa sih semua mau saya cancel? Kalau saya ingat kalau papa bisa ngomong gitu ya. Dia pasti akan bilang ayo maju terus. Karena saya tahu beliau itu apapun diterjang sama dia. Pelayanan mau sakit mau apa dia selalu terjang. Dia gak pernah banyak alasan. Saya juga belajar dari beliau. Kalau papa bisa ngomong dia pasti akan ngomong ayo maju terus. Maju terus. Dan saya tahu saya berpikir gitu sepanjang minggu. Saya mau belajar untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Ya, walaupun keadaan sedang tidak baik, tidak ideal di sekitar kita. Apapun kondisi ibu-ibu TSW hari ini. Kalau mungkin saya saat ini kondisinya lagi gak ideal. Papa saya lagi terbaring saat ini gitu ya, di ICU. Tapi masih ada jadwal pelayanan yang terjadwal. Saya merasa saya harus jadi pribadi yang dapat diandalkan. Bukan saya lebih hebat dari ibu-ibu sekalian, enggak. Tapi kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Terus belajar, terus maju. Walaupun dalam kesesakan, dalam situasi yang berat. Saya mengerti, mungkin banyak yang dalam situasi yang
tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi mari kita bangkit. Kita bangkit, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri.